Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-41. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Salam sehat, salam damai, salam optimis. Hari ini saya ingin berbagi lanjutan dari yang lalu dengan tema Frances Jane Crosby, seorang wanita buta yang memberi inspirasi kepada kita, Ratu Himne Rohani sepanjang jagat. Sayang sekali jika tidak saya bagikan kepada sobat-sobat sekalian. Setiap langkah kehidupannya selalu memberi makna kepada kita. Setiap langkah hidupnya, setiap apa yang mau dikerjakannya, selalu diartikulasikan dengan bahasa yang positif, dengan bahasa yang membangun kehidupan, dengan bahasa yang menguatkan iman kita. Nah, pada bagian yang kedua ini, saya ingin bercerita tentang perpindahan Fanny Crosby dari New York ke negara bagian lain, yaitu Connecticut. Ibunya sudah menyerah hidup di New York, terlalu sulit, harga-harga begitu mahal, biaya hidup tidak terjangkau. Sementara ia harus membiayai Fanny Crosby dengan biaya yang tidak murah dan juga dua adiknya. Maka keluarga harus memilih mau hidup atau mati. Pilihan mereka adalah hidup. Oleh sebab itu keluarga memilih untuk keluar dari New York dan pergi ke negara bagian Connecticut yang lebih murah, lebih berpengharapan. Masa depannya adalah sebuah pengharapan bagi ibu dan saudara perempuannya dan juga bagi dirinya. Di sanalah ingin dicapai tentang hidup yang lebih baik. Connecticut bukanlah tempat yang sudah dikuasai, tetapi menjadi tempat yang memang diharapkan bisa memberikan hidup baru. Suatu tempat yang diharapkan bisa memberikan peluang baru bagi keluarganya untuk berkarya. Itulah sebabnya mereka memutuskan bahwa keluarga harus bergerak ke tempat lain jika mau perubahan lebih baik terjadi dalam kehidupannya. Ini bukan sekedar pindah dari tanah satu ke tanah lain. Tentu sangat berat. Kenangan-kenangan lama harus ditinggalkan. Perpindahan ini berarti juga keberanian meninggalkan tempat kelahirannya, kampung halamannya, lingkungan sosialnya, kenangan-kenangan yang dibangun bersama mereka, gereja dan sahabat-sahabat imannya harus ditinggalkan. Bayangkan betapa beratnya. Mereka harus pindah ke tempat yang memang belum mereka ketahui dengan tepat. Hanya iman yang menolong Crosby untuk melihat di sana ada hidup baru bagi dirinya, bagi ibu dan saudara perempuannya. Bagi Crosby, Kristus selalu mengajarkan kita melakukan karya-karya secara bertanggung jawab dan sempurna. Hidup adalah ziarah iman. Siapa yang mau hidup
harus berani mati. Siapa yang mau memiliki harus berani kehilangan. Itulah sebabnya Fanny Crosby tidak kecewa untuk meninggalkan kampung halamannya. Kita diingatkan oleh Bunda Teresa, kemarin sudah berlalu, besok belum tentu datang. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Marilah kita mulai hari ini. Itulah sebabnya Crosby selalu mengartikulasikan langkah-langkah kehidupan. Kemarin sudah berlalu, esok siapa yang tahu kita masih memiliki atau tidak. Maka hari inilah hari yang bisa kita ambil, kita nikmati, kita isi, dan kita mulai dengan karya-karya yang agung. Nah, dari perjalanan yang mungkin dirasakan pahit, yang mungkin masih ditumpangi segala keraguan, masih ditumpangi dengan segala kekhawatiran-kekhawatiran. Ia menuliskan syair-syair yang bagus dan akhirnya menciptakan lagu ini. All the way my Savior leads me. Diterjemahkan dalam Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring. Mari sobat-sobat kita rasakan ziarah imannya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Syair-syair ini ditulis bukan di ruang yang hampa udara. Syair-syair ini ditulis dalam sebuah perjalanan hidupnya. Syair-syair ini ditulis karena ia memohon bimbingan yang maha kuasa. Itulah sebabnya ia berani memasuki masa depan yang baru. Tentu kita berpikir bagaimana seorang Crosby yang begitu tekun, begitu hafal ayat-ayat, begitu rajin melakukan disiplin rohani, mampu menulis syair seperti itu. Karena seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit yang ia hadapi. Itulah sebabnya Crosby membiarkan Tuhan untuk berdaulat sepenuhnya atas hidupnya. Ziarah iman dan hidupnya adalah misteri ilahi yang harus dijawab, dipahami dengan bahasa-bahasa imannya. Maka syair-syair lagunya adalah sebuah bahasa imannya, sebuah doa, sebuah pengharapan darinya. Karena dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya.
Itulah sebabnya ia memohon kepada Tuhan. Sering kita takut menghadapi masa depan. Karena masa depan memang masih gelap. Masa depan belum bisa kita buka dengan terang benderang. Masa depan juga belum bisa kita jelaskan dengan pasti. Fanny Crosby mengalahkan ketakutan memasuki masa depannya dengan terus tekun menciptakan karya-karya yang mengekspresikan imannya, pengalaman religiusnya. Sekalipun mungkin orang lain melihatnya begitu sederhana syair-syairnya itu. Tapi bagi dia mengalahkan ketakutan memasuki masa depan, mengalahkan sesuatu yang tidak diketahui di masa depannya, mengalahkan segala kekhawatiran-kekhawatiran di masa depan yang akan dihadapinya, adalah dengan melakukan terus-menerus mungkin karya-karya yang kecil. Tapi bila ini terus-menerus diulang akan menjadi sebuah kekuatan iman bagi dirinya. Nah, sobat-sobat, seringkali kita takut pada begitu banyak macam tantangan-tantangan dalam hidup kita. Bruce Lee, tokoh kungfu yang terkenal, mengajarkan kepada kita, aku tidak gentar melawan orang yang belajar 10.000 jurus. Aku tidak akan gentar. Tetapi aku gentar kepada lawan yang belajar 1 jurus dengan berlatih 10.000 kali. Nah, begitulah pengalaman Crosby. Banyak orang melakukan yang besar-besar begitu banyak. Tapi Crosby melakukan sesuatu berulang-ulang, terus-menerus merangkainya menjadi sebuah kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan masa depan. Bait kedua, mari kita nikmati syairnya. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku ada air yang sedap. Nikmat sekali. Dari batu-batu cadas yang kita lihat tidak ada air kehidupan. Tapi mata iman Crosby mampu melihat bahwa dari cadas pun ada air kehidupan. Memang hidup seperti buku, sobat-sobat. Cover depan adalah hari kelahiran kita. Cover belakang adalah tanggal kematian kita. Tugas kita adalah mengisi lembaran-lembaran buku tersebut, yang merupakan segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, baik suka atau duka, baik sukses atau gagal, baik tangisan atau tawa, baik penderitaan maupun kebahagiaan, dan seterusnya. Mana yang lebih banyak mau kita isi? Itulah sebabnya ada buku yang tebal, ada yang
tipis, tergantung kemampuan kita untuk menulis karya-karya kehidupan kita. Ada yang enak dibaca, ada yang membosankan. Buku Fanny Crosby, buku tentang hidupnya, buku tentang pengharapannya, memberikan inspirasi bagi kita, memberikan kekuatan, memberikan keberanian bagi kita. Sekali tertulis, Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk menghapusnya dengan pertobatan. Itulah sebabnya kita harus berani terus-menerus melangkah ke depan, melihat ke belakang untuk kita koreksi segala yang salah. Paus Fransiskus berkata, meskipun hidup seseorang dipenuhi dengan banyak duri dan rumput liar, pasti selalu ada tempat di mana benih yang baik bisa bertumbuh. Dan Fanny Crosby tidak mau menyia-nyiakan itu dalam hidupnya, supaya yang tumbuh adalah benih yang baik dalam hati kehidupannya. Karena kalau hati yang baik ini bertumbuh dan dibagikan kepada semua orang, maka ia akan berguna bagi sesamanya. Seburuk-buruknya halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman baru di depan yang masih bersih. Seburuk-buruknya dan sehitam-hitamnya masa lalu kita, di depan masih lembaran putih dan suci yang harus kita isi, kita berikan sebuah cerita tentang cinta kasih Allah, tentang kehidupan yang memberikan kebahagiaan. Nah, itulah sebabnya Francis Crosby tidak pernah mau menyerah pada penderitaan keterbatasannya. Tetapi dia mengelola keterbatasannya itu, mengelola segala keringkihan ragawinya itu menjadi sebuah kekuatan spiritualitas bagi orang yang melihat dan mendengarnya. Bait yang ketiga, syair-syair yang dirangkai adalah sebuah pengharapan bagi hidup yang lebih mulia. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Dia tidak pernah mengeluh tentang apa yang ia alami dalam kehidupannya. Malah ia ingin bercerita tentang kemuliaan dan pimpinan Allah. Dia tulis dalam sebuah syair yang indah yang menggugah hati kita. Bunda Teresa pernah berkata, kita takut masa depan karena kita menyia-nyiakan masa kini. Itulah sebabnya Fanny tidak takut masa depan, karena masa kininya tidak disia-siakan. Dia berkarya, dia berdoa, dia menulis puisi, dia menulis syair-syair, dia belajar tentang kasih Allah, dia bercerita tentang kasih Allah. Masa depannya adalah lembaran yang tersedia baginya untuk dia isi. Maka tugas hari ini adalah petiklah hari ini, carpe diem,
maka esok kita akan melihat bunga dan buah kehidupannya. So, sobat-sobat, jangan menyia-nyiakan masa kini, supaya kita tidak takut masa depan yang terjadi. Maka, jangan menilai setiap hari kita dengan panen yang kita tuai, namun dengan benih yang kita tanam. Crosby mengajarkan kita, taburkanlah benih kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Oke, sobat-sobat, see you di bagian yang ketiga. Salam damai. Yes!